peran masjid terhadap kesehatan masyarakat setempat. Di Masjid Istiqlal. وأجمل منك لم تر قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تر قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء يا رب العالمين وبحق المسلمين حمدين وشاكرين الله الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Polres di Jakarta. Kami mewawancarai bagaimana implementasi masjid dalam kesehatan, terlebih lagi di lingkungan masyarakat. Dan perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan sebagai pewawancara. Ya, dan sini akan saya Asli, Khalila, Akila. Sebelumnya, Masjid Istiqlal ini banyak sekali pengunjung kan, terlebih lagi salah satu ini gitu. Karena Masjid Istiqlal kan juga sebagai wisata religi gitu, pasti ada implementasi tentang kesehatan gitu. Teman-teman nama saya Saparwadi. Panjangnya Saparwadi dulu jadi saya. Saya adalah kepala subbagian buku kerjasama humas dan protokol Masjid Istiqlal. Biasanya namanya sebuah humas. Kita bertanya seperti itu. Oke. Bagaimana Masjid Istiqlal dapat berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setempat? Ya, Masjid Istiqlal ini adalah pusat kegiatan umat. Yang paling utama adalah pelayanan dalam hal ibadah. Jadi, yaitu pelayanan ke masjid itu beribadah ke masjid, tidak pakai ibadah nanti bukan masjid, namanya mall. Ya, itu pertama adalah pelayanan, utamanya adalah ibadah. Namun karena banyak jamaah yang datang ke Masjid Istiqlal dari sejak pembukaannya pada masa sekarang itu, Masjid Istiqlal itu buka, ya waktu bukanya adalah pukul 3 sampai pukul 10 malam. Kalau di Ramadan itu bisa 24 jam. Karena banyak jamaah yang datang, tentu kadang ada jamaah yang kurang sehat ya. Mungkin ada juga yang tanda kutip pada kecelakaan mendadak, misalnya ada terluka atau pingsan, lain-lain. Maka Masjid Istiqlal ini memang sejak dulunya itu mempersiapkan pelayanan fasilitas untuk jamaah maupun pengurus masjid sendiri dalam hal kesehatan. Ya. Jadi Masjid Istiqlal ini awalnya adalah sampai sekarang itu membuat sebuah layanan, namanya itu unit pelayanan kesehatan. Jadi unit pelayanan kesehatan inilah yang nanti melayani jamaah maupun membuat Masjid Istiqlal atau Masjid Istiqlal bila mengalami sakit, misalnya. Sakitnya tidak harus pindah datangnya. Bisa saja dari rumahnya sakit terus minta dilayani kesehatannya di sini. Seperti itu. Dari awal pelayanannya mungkin masih terbatas pada P3K. Jadi penanganan pada kecelakaan, artinya eksiden itu mungkin yang luka-luka ringan dan sebagainya, langsung dirujuk ke rumah sakit. Kalau sekarang pelayanan ditambah, itu bisa ada apoteknya, ada pelayanan pengobatannya, ada dokternya, kemudian ada juga perawatnya, gitu. Jadi ditambah pelayanan lebih bagus dari awal. Gitu. Sekarang medically ada dokternya kan. Oke, seperti itu. Boleh tahu apa saja program atau kegiatan kesehatan yang diinisiasi oleh Masjid Istiqlal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar? Ya, program yang terbaru adalah memberikan pelayanan kesehatan gratis. Jadi dibantu oleh Badan Anggaran Nasional. Jadi unit pelayanan kesehatan Istiqlal atau BK-nya Istiqlal ini sekarang dibantu oleh Badan Anggaran Nasional atau Basnas yang menangani bidang kesehatan masyarakat. Namun karena Basnas ini adalah sumber dana utamanya adalah zakat dari masyarakat atau umat Islam, tentu dia akan melakukan pemilahan siapa yang berhak menerima pelayanan itu. Yang pertama, pelayanan diberikan kepada masyarakat umum, syarat gratis, terutama bagi yang masuk ke 8 kategori penerima zakat. Karena pelayanan gratis, ya mulai dari obatnya, mulai dari cek dokternya dan semuanya itu gratis. Istiqlal cukup membawa KTP dan masyarakat saja. Kemudian untuk pegawai Masjid Istiqlal yang tentu sehari-hari mengurus Masjid Istiqlal, mengurus Masjid Istiqlal itu juga dilayani gratis. Bisa saja dilayani bagi masyarakat yang mampu, tapi itu kategorinya adalah darurat.
Jadi kalau ada yang orang kaya mungkin pingsan gitu kan, dia bisa ditangani. Tapi tidak nanya kamu kaya atau tidak, langsung ditangani saja. Tapi dia kalau yang istilahnya tadi yang bukan dalam kategori 8 penerima zakat, tidak bisa datang dari rumahnya terus ke Istiqlal, Pak kalau saya mau diobatin. Yang bisa itu adalah yang 8 kategori penerima zakat tadi, ya fakir, miskin, ya itu dalam kategori itu. Dia bisa dari rumahnya, Pak saya nggak punya uang untuk berobat di rumah, nanti Istiqlal diberikan obat, pelayanan kesehatan gratis. Itu program yang paling utamanya. Samping itu juga kita suka ada kegiatan-kegiatan semacam donor darah, ya donor darah yang diinisiasi unit pelayanan kesehatan. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis, ya mungkin biasanya di hari Jumat gitu ya. Tapi itu baik program, biasanya setahun itu sekitar 6 kali. Pelayanan kesehatan gratis ini tidak seluruhnya namanya medical check-up, bukan, misalnya khusus pada hari ini khusus mengenai kanker payudara. Ya hari besoknya misalnya pada kegiatan selanjutnya khusus mengenai pemeriksaan jantung aja. Kemudian ada ya semacam itu ya. Begitu program-program yang ada di Istiqlal. Pertanyaan selanjutnya, dari program tersebut ada hambatan dalam melaksanakan program? Ya selama ini program tersebut berjalan aja sih, cuma memang beberapa program misalnya terbatas pelayanannya. Kita ingin melayani seluruh orang Indonesia tapi tidak tahu. Ya mungkin dalam sehari program itu hanya mampu melayani mungkin sekitar 500 orang itu karena kalau vaksin bisa sampai 1000 vaksin dulu, vaksin coronavirus atau COVID itu bisa 1000. Ya karena kan agak cepat nyuntiknya ya. Tapi kalau pelayanan kesehatan itu ada prosesnya, ada pendaftarannya, ada pemeriksaannya, ada darahnya, tensi boleh atau tidaknya, dan baru masuk dari pemeriksaan dokter, kemudian baru ditangani. Agak ada proses kalau yang lain-lain. Tapi kalau vaksin sih tidak perlu. Kalau periksa ini dia boleh atau tidak, ada penyakit bawaan atau tidak itu. Gitu. Tapi kalau yang lain-lain itu seperti tidak, hampir ya nggak banyak kendala yang kita maksudkan, mungkin kendala masih terbatas pelayanannya. Mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan istilahnya, tidak hanya penyakit tertentu, mungkin bisa lebih masif ya, supaya masyarakat tidak susah lagi untuk berobat ya, kan? Terutama mungkin ya saudara-saudara yang gelandangan yang lain-lainnya bisa kapan saja ya. Karena yang kedua adalah waktu pelayanan kita kan terbatas. Kalau di luar Ramadan itu kita pelayanan tentu mulai dari jam 8 atau 9 pagi, kemudian selesainya nanti jam 5 atau terakhir itu jam 8 malam. Nah, kadang kan ada juga yang sakit, tapi tidak dijati gitu. Jadi kalau dari itu kan nggak ada orang. Saya sakit jam 12 malam kemana? Jadi kalau sudah tutup, sebenarnya itu mungkin ya mudah-mudahan nanti bisa depannya bisa melayani 24 jam, ada IGD-nya. Ya, kalau IGD berarti di sini jadi rumah sakit. Ya bagus rumah sakit Istiqlal. Rumah sakit Islam Istiqlal ada Islam. Selain itu, bagaimana Istiqlal yang menjadi pusat informasi dan edukasi kesehatan di masyarakat di lingkungan kita? Ya, ekspektasi atau harapan orang terhadap Istiqlal banyak, terutama untuk pemberdayaan masyarakat. Misalnya, ya inginlah pelayanan kesehatan gratis, dilayani semua jenis penyakitnya. Yang kedua, ingin juga masyarakat itu ingin diberdayakan ekonominya, dibantu ekonominya, itu. Jadi tidak hanya kesehatan, ekonominya dan juga dibantu pendidikan. Kita juga ingin, jadi ingin sekali tidak hanya melayani bidang ibadah saja, tapi kita juga ingin melayani masyarakat dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, masyarakat dan sebagainya, kesehatan tentunya ya, kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi dan itu diinginkan oleh Masjid Istiqlal supaya nanti menjadi contoh masjid-masjid lain di mana masjid-masjid kita juga berfungsi, ya teman-teman di ekonomi syariah bisa berfungsi sebagai ekonomi berbasis masjid ya dengan prinsip-prinsip syariah ya, jadi itu bisa benar-benar membumikan itu, jadi membumikan ekonomi Islam. Jadi dia bisa menghubungkan. Jadi kalau sekarang kan masih lebih banyak terbatas pada pelayanan peribadatan yang paling baik. Apa tadi kayak itu saya jawab? Apa? Bagaimana Masjid Istiqlal dapat menjadi pusat informasi dan edukasi? Ya. Jadi ya tadi sebenarnya sih secara eksplisit sudah menjawab. Jadi kita ingin menjadi contoh bagi masjid-masjid lain dalam hal pelayanan kesehatan misalnya untuk masyarakat. Walaupun sebenarnya teman-teman mungkin ada masjid-masjid yang lebih baik pelayanan daripada Istiqlal. Kita nggak tahu karena mungkin Istiqlal belum tahu, tapi mungkin atau kita belum survei. Tapi banyak yang saya dengar masjid kecil malah sudah bisa melayani dalam kesehatan, kesejahteraan ekonomi, ya hubungan ekonomi rumah tangga, pemberdayaan ekonominya juga sudah. Nah, kita ingin juga masjid-masjid ini juga memanfaatkan Masjid Istiqlal yang merupakan masjid negara, masjid seluruh umat Islam Indonesia ya, kebanggaan umat Islam Indonesia memanfaatkannya untuk bersinergi memberikan informasi kepada masyarakat bahwa
masjid-masjid, ada beberapa masjid yang melayani kesehatan, pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Jadi kita sangat terbuka untuk kerjasama semacam itu, termasuk dari universitas misalnya yang ingin melayani masyarakat atau umat atau jamaah, dia bisa kerjasama dengan Istiqlal. Kemudian nanti kita bisa membuat event-event atau kegiatan-kegiatan yang bertemakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini kesehatan. Ya. Itu kira-kira. Jadi bisa jadi pusat informasi Istiqlal. Jadi bisa kerjasama lah dalam hal itu. Ada lagi? Ya. Ya, tentu Istiqlal ini tidak bisa berdiri sendiri untuk melayani umat, yang bisa sendirian. Ya, karena sifatnya adalah masjid yang milik umat, jadi banyak kerjasama dengan pihak-pihak lain, terutama pertama adalah dari pihak pemerintah, kementerian ya, kementerian kesehatan. Kita sudah punya MOU untuk membantu penguatan dan sebagainya. Mereka punya bantuan kesehatan bisa dijalankan dalam masjid Istiqlal berupa obat, alat kesehatan dan sebagainya. Sampai sekarang alat-alat yang kita gunakan di unit pelayanan kesehatan Istiqlal itu adalah bantuan dari Kementerian Kesehatan. Ada beberapa juga dari kementerian lain yang membantu dalam fasilitas infrastrukturnya seperti Kementerian Agama atau dari sisi dana dan sebagainya. Ya, itu kerjasama. Yang kedua dari bukan pemerintah, swasta misalnya ya, dari swasta misalnya perusahaan-perusahaan. Ya, banyak yang kerjasama dengan Istiqlal memberikan CSR-nya atau bantuan sosialnya melalui masjid Istiqlal. Mungkin teman-teman sering mendengar Yudhita ya, untuk Repsodian kesehatan sabun ya, sabun cuci dan mandi, tapi bukan buat dimakan. Bukan makanan itu, sabun. Jadi diberikan cuma-cuma oleh mereka kepada masyarakat. Kemudian dari komunitas-komunitas yang mungkin teman-teman dari Tionghoa lintas agama. Jadi Tionghoa lintas agama ya. Jadi bukan hanya Tionghoa, teman-teman saudara kita Tionghoa yang etnis Tionghoa yang Muslim, tapi juga yang beragama lain, itu juga bersinergi bekerjasama dengan Istiqlal, kemudian sembako sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis gitu kan. Tapi memang ya itu tadi terbatas, masih hanya bisa 2.000, kita ini sih 1 juta tadi, 1 juta orang. Ini baru bisa 1.000 orang gitu. Jadi tapi walaupun 1.000 sudah lumayan. Mungkin teman-teman mahasiswa nanti bisa dari universitas juga ada asosiasi di kesehatannya, dia bekerjasama buat kegiatan untuk misalnya pelayanan kepada masyarakat yang anak-anaknya belum sunat ya, dokter-dokternya, dokter sunatnya dari HSI datang membantu saya Pak yang mau disunat hari sekian bisa 50 orang. Itu saya kan ke unit pelayanan kesehatan Istiqlal gitu, ada sunat bisa sunat pesan misalnya, tapi ada juga yang nanti jadi kegiatan misalnya sunatan masalah kayak gitu. Modalnya harus kerjasama gitu. Oke, udah aja. Terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya untuk wawancara. Oke. Semoga sukses selalu, berkah selalu. Amin. Ya, kalian juga sama. Ya, cepat skripsinya selesai. Saya bilang, selesai bisa. Ya, ya. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Oke.